Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 8 yang ada pada bab 5, yaitu materi mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini merupakan materi terakhir pada bab ini ya, yang mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai nilai semangat perjuangan dalam Sumpah Pemuda. Nah, sebelum kita mulai, ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena, supaya informasi yang saya jelaskan pada video kali ini tidak terbuang sia-sia. Nah, sebelum kita mulai, berdoa dulu ya menurut ajaran agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Nah, langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini dia beberapa nilai semangat perjuangan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, sekarang yang pertama, kita akan membahas mengenai nilai patriotisme dan nasionalisme dulu. Ya, patriotisme dan nasionalisme ini merupakan dua konsep yang berbeda. Ya, apa konsep dari patriotisme ini? Patriotisme ini dia rela berkorban. Nah, sementara nasionalisme ini merupakan konsep cinta tanah air. Nah, kira-kira antara patriotisme dan nasionalisme ini, mana yang duluan muncul dalam diri seorang individu? Nah, yang duluan muncul itu merupakan rasa nasionalisme dulu. Ya, jadi kita harus memiliki rasa cinta dulu terhadap sesuatu. Dalam hal ini yaitu rasa cinta kita terhadap bangsa ini, sehingga dengan adanya rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara ini, pasti kita memiliki semangat dan rela berkorban untuk menjaga dan mempertahankan negara dan bangsa ini. Seperti itu. Jadi setelah munculnya rasa nasionalisme, baru akan muncul secara otomatis rasa patriotisme ini. Seperti itu ya. Jadi konsep patriotisme dan nasionalisme ini merupakan konsep yang berbeda. Jadi, kalian harus tahu ya bahwa patriotisme ini adalah rasa rela berkorban, sementara nasionalisme ini merupakan rasa cinta tanah air. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, itu nilai persatuan dan kesatuan. Nah, jadi pada peristiwa Sumpah Pemuda, itu para pemuda yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia bersatu untuk meraih kemerdekaan. Ya, jadi mereka sepakat untuk melakukan suatu persatuan ya, mereka bersatu untuk meraih kemerdekaan. Jadi pada saat itu mereka sudah tidak lagi memandang asal daerah dan latar belakang budaya daerah mereka. Seperti itu. Jadi kalau misalnya masih ada rasa iri dan rasa pandang-pandangan yang negatif terhadap daerah-daerah yang ada pada saat itu, pasti tidak akan muncul persatuan dan kesatuan kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi melalui penyatuan organisasi dan perkumpulan para pemuda di Indonesia menjadi satu kesatuan, mereka tidak lagi membawa kepentingan organisasi masing-masing. Nah, kalian ingat pada saat itu banyak muncul organisasi-organisasi pemuda antar daerah ya. Nah, jadi mereka sudah sepakat untuk melakukan suatu persatuan dan kesatuan, sehingga tidak lagi membawa kepentingan-kepentingan daerah. Jadi mereka di sini sudah menyusun kepentingan-kepentingan negara ataupun kepentingan nasional yang mau diperjuangkan bersama, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat nilai yang ketiga, yaitu nilai toleransi dan saling menghargai. Nah, pada saat Kongres Pemuda dilaksanakan, para pemuda ini dapat menerima segala bentuk perbedaan dan toleransi yang ditunjukkan dari para pelajar yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, sikap toleransi ini yang ditunjukkan dalam pelaksanaan Kongres dengan menerima segala perbedaan. Ya, baik itu perbedaan bahasa, perbedaan adat, budaya, dan tradisi, mereka tidak melihat itu sama sekali. Nah, jadi mereka menghargai perbedaan itu dengan menghormati segala keputusan yang telah disepakati. Seperti itu. Jadi mereka bertoleransi dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti itu ya. Nah, jadi
Dengan adanya rasa toleransi dan saling menghargai tersebut, lahirlah semangat nasionalisme dalam sebuah ikrar Persatuan Sumpah Pemuda pada saat itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nilai yang keempat, yaitu adalah nilai keberanian. Nah, nilai keberanian ini merupakan sikap perilaku yang menunjukkan rasa percaya diri yang begitu besar. Nah, jadi keberanian ini berarti tidak khawatir terhadap resiko yang akan dihadapi. Nah, jadi bentuk keberanian yang ditunjukkan oleh pemuda pada saat Sumpah Pemuda ini adalah mereka tetap melaksanakan Kongres Pemuda pada saat itu, walaupun bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan kolonial. Jadi mereka pada saat itu tidak ada ataupun sudah pudar rasa takutnya terhadap tekanan yang dilakukan pada masa penjajahan kolonial Belanda pada saat itu ya. Mereka sudah melupakan segala bentuk rasa takut tersebut, sehingga mereka berani untuk melangkah dan mengambil sikap persatuan pada saat itu. Nah, kalian bayangkan begitu sulitnya membentuk satu persatuan pada zaman penjajahan, yang mana para penjajah berusaha keras untuk memecah belah bangsa Indonesia seperti itu. Tapi kita tidak termakan sehingga kita tetap bisa untuk melaksanakan persatuan tersebut dengan sifat dan sikap keberanian ini. Nah, bayangkan bagaimana jadinya jika para pemuda dan pemudi Indonesia pada saat itu tidak memiliki keberanian. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai semangat yang kelima, yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Nah, pada Kongres Sumpah Pemuda ini, para anggota Kongres tidak mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan masing-masing perkumpulan daerahnya. Jadi mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama, yaitu untuk mewujudkan semangat persatuan. Ya, mereka lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan kelompok ataupun kepentingan daerah-daerah dari mereka berasal. Jadi semangat ini terbukti mampu meningkatkan rasa persatuan antar pemuda pada saat itu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk nilai yang keenam, yaitu persatuan dan kekeluargaan. Nah, kekeluargaan ini merupakan satu bentuk sikap dan perilaku yang mengutamakan kebersamaan dalam bergaul tanpa membeda-bedakan latar belakang seseorang. Jadi pada peristiwa Sumpah Pemuda ini membuktikan para pemuda saat itu berkumpul bisa bersatu tanpa melihat perbedaan yang ada. Jadi di sini mereka sudah bersatu dan membentuk suatu sikap kekeluargaan. Jadi karena sudah kekeluargaan, tidak ada lagi saling pandang antara daerah-daerah ataupun saling pandang suku dari mana mereka berasal, apa latar belakangnya, seperti itu. Jadi semangat persaudaraan tersebut menimbulkan rasa persaudaraan yang kuat antara sesama pemuda sehingga terciptanyalah ikrar Sumpah Pemuda pada saat itu. Nah, selanjutnya kita masuk lagi nilai semangat yang ketujuh, yaitu semangat gotong royong dan kerjasama. Nah, jadi semangat gotong royong atau kerjasama dapat kita lihat pada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu para pemuda ini saling bahu-membahu dan bersama-sama mencurahkan pemikirannya untuk memerdekakan bangsa Indonesia melalui semangat persaudaraan. Jadi pada saat itu mereka bergotong royong dan bekerja sama untuk melakukan suatu musyawarah ya. Mereka berpikir bagaimana caranya untuk Indonesia ini agar cepat bersatu, sehingga cepat bisa memproklamasikan kemerdekaan kita pada saat itu. Nah, selanjutnya kita masuk nilai semangat yang terakhir ya, ini yang ke-8, yaitu nilai semangat pantang menyerah. Nah, coba kalian bayangkan bagaimana jika para pemuda dan pemudi pada saat itu memiliki nilai ataupun memiliki sikap cepat menyerah. Nah, kira-kira bisa nggak Sumpah Pemuda ini terwujud pada tanggal 28 Oktober tersebut? Nah, kira-kira susah ya, karena pada saat itu para pemuda dan pemudi Indonesia mereka memiliki semangat pantang menyerah ini sehingga mereka bisa membuat suatu ikrar Sumpah Pemuda yang begitu besar manfaatnya
yang dirasakan Indonesia dengan adanya dan lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda ini. Nah, inilah beberapa nilai semangat perjuangan yang ada pada diri para pemuda dan pemudi yang berusaha untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda pada zaman dulu ya. Nah, mungkin segini dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.